Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini selalu memberikan kepada kita semua daripada nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat sehat afiat dan juga nikmat taufik hidayah, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melakukan daripada sebuah kewajiban kita, yaitu melakukan salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan lagi mendengar atau mendatangi daripada majelis ta'lim yang insya Allah semuanya ini adalah bentuk daripada kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada aku, maka akan kutambah, dan apabila kalian kufur kepadaku, maka azabku sangatlah pedih. Melalui ayat ini sudah memberikan pengertian kepada kita bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka otomatis nikmat Allah akan selalu mendatangi kita. Maka ini menjadi sandaran untuk kita bahwasanya ketika kita ingin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melanggengkan daripada nikmat kita, cuman salah satunya adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dikatakan ini adalah kunci atau salah satu jalan yang Allah bukakan kepada kita hambanya Allah. Kalau pengen kalian selalu dapat nikmat, selalu dilanggengkan atau diberikan daripada nikmat Allah, kalian harus bersyukur. Nah, di sini menjadi pertanyaan, sudahkah kita ini bersyukur kepada Allah? Yang bisa tahu itu adalah diri kita sendiri. Semakin banyak kalian taat kepada Allah, maka inilah bentuk kalian syukur kepada Allah. Semakin banyak kalian maksiat kepada Allah, ini adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu kita bersyukur apa tidak cumanlah diri kita dewek. Orang lain tidak tahu. Ya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, orang lain tahu tak? Tidak tahu. Ya, kalau kita berbuat baik, bisa jadi orang itu tahu. Kita sholat di masjid berjamaah, orang kan tahu. Bisa dikatakan kalau kita waktu taat mungkin manusia pacak tahu, tapi kalau kita maksiat belum tentu manusia tahu. Cuman diri kita dewek kan yang tahunya kita maksiat, diri kita yang tahunya kita taat, itu bisa jadi orang lain tahu, kita juga tahu. Maka salah satu kunci kalau kita pengen selalu diberikan nikmat sama Allah, jauh-jauhi maksiat dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua di sini adalah termasuk hamba Allah yang dikategorikan sebagai hamba yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melanggengkan daripada rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya juga marilah kita selalu mendamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, juga kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, yang insya Allah dengan salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah
akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat kelak di padang mahsyar, yang dengan syafaat tersebut kita akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dinamakan atau dikatakan dalam salah satu ucapan bahwasanya ada salah satu syafaat yang sangat kita idam-idamkan yang bernama syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma ini adalah kategori syafaat yang paling besar, ya, diberikan kepada orang-orang yang mereka itu sudah diwajibkan atau sudah diharuskan dia masuk neraka, tapi karena syafaat Rasulullah SAW dia bisa keluar dari neraka tersebut dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syafaatul uzma namanya. Itu yang kita harapkan, yang kita ingin adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mengharuskan kita masuk neraka, tapi karena syafaat Rasulullah SAW kita bisa masuk surga. Jangan berharap atau mengatakan diri kita nih, aku nih sudah ahli neraka, ahli surga, ya, belum tentu. Ya, karena kita tidak tahu amal kita nih yang dicatat. Kalau maksiat sudah dicatat belum? Kalau maksiat sudah pasti dicatat. Tapi kalau amal belum tentu, Pak. Ya, karena amal kita ini masih diambang-ambang. Ngapa masih diambang-ambang? Karena masih belum tahu ikhlas apa tidak ibadah kita nih. Ya, kita nih ibadah sudah ikhlas apa belum? Belum tahu. Ya, tapi kalau maksiat sudah pasti ditulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan beranggapan, oh ya, aku ini ahli ibadah pasti masuk surga. Ya, sudah hebat duluan. Sudah ngatakan diri kita nih pasti masuk surga, belum tentu. Ya, itulah tadi, karena amal kita belum tentu ditulis sama Allah, tapi kalau maksiat pasti ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah kita semua di sini kelak di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa masuk surga bersama-sama, mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita, mendapat sebuah kenikmatan yang besar, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita mengatakan bahwasanya diri kita ini sudah ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku ini takut sama Allah. Pernah ngomong macam itu tak? Ya, banyakan kita nih, aku takut nerakanya Allah, aku pengen surganya Allah. Pernah dengar tak? Oh ya, aku takut nian sama Allah. Pernah tak dengar macam itu? Ya, mungkin ada orang macam itu, tapi jarang. Banyakan kita kan dengar, aku ini takut masuk neraka, pengen masuk surga. Ini kebanyakan kita. Namun kita akan bahas pada pagi hari ini masalah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kebanyakan kita ini boleh dikatakan kasarnya macam ini. Ketika kita ibadah sama Allah, ibadah kita ni kita tujukan untuk apa? Apakah kita tujukan untuk Allah? Apakah kita tujukan untuk nikmatnya Allah? Kita kan banyak seperti itu, Pak. Kita ni ibadah bukan takut sama Allah, tapi ada yang kita harapkan dari Allah. Salah satunya apa? Aku pengen masuk surga karena ibadahku. Aku tak pengen masuk neraka karena ibadahku. Benar tak, Bu? Ya, tidak pernah kita kan, aku ni ibadah cuma takut sama Allah. Tidak pernah kan? Aku ni ibadah karena aku pengen dekat sama Allah. Pernah tak, Bu? Jarang. Cuman orang-orang yang soleh yang bisa mengatakan seperti itu. Aku ni ibadah karena ingin dekat sama Allah. Aku ni ibadah karena aku ni ikhlas sama Allah. Cuman orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang benar-benar dalam hatinya itu memang dekat, pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kategori orang-orang yang biasa, ya, namanya ini suatu yang wajar. Ngapa?
Tidak bisa lah Ustaz langsung kita ni ibadah takut sama Allah. Tidak bisa. Memang wajar karena kita ni manusia, pastinya ada harapan. Harapan kita itu tadi, aku ni ibadah pengen masuk surga, jauh dari neraka. Harapan kita itu. Juga ibadah kita ni apa? Karena kadangan untuk melepas kewajiban baik. Benar apa? Kadangan ibadah kita ni hanya untuk melepas kewajiban baik. Belum ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita nyingok orang ibadah itu kan lepas waktunya apa? Salatnya para asar, salatnya para maghrib. Itu kan namanya ngelepas kewajiban baik. Tapi kalau ada itu orang rasa takut sama Allah, beda lagi. Makanya pada pagi hari ini kita akan membahas daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu macam mana. Apakah cuma cukup untuk ucapan baik? Apakah ada bukti yang bakalan menunjukkan wong itu takut sama Allah Subhanahu wa taala? Di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang bernama kitab Muqasyafatul Qulub, di situ dikatakan ketika seorang hamba itu punya rasa takut kepada Allah, maka anggota tubuhnya yang 7 akan berubah. Ingat Ibu anggota tubuh yang 7 akan berubah, tidak menjadi suatu kebiasaan lagi, bahkan berubah dia. Apa baik anggota 7 tersebut? Dikatakan oleh Imam Abu Lais As-Samakindi dalam kitab Muqasyafatul Qulub itu 7 anggota ini. Yang pertama kata beliau, lisan, mulutnya. Ketika dia sudah punya rasa takut sama Allah, maka dia akan menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang tak bagus. Maka dia akan menjaga mulutnya daripada ngibai wong, fitnah wong, caci maki wong, atau sebagainya daripada yang bisa dikatakan oleh mulut. Mulut ini bahaya. Bahkan dikatakan mulut ini adalah yang paling bahaya daripada yang lain. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau yang lain itu cuman sikap Bu maksiatnya Bu, bener tak? Kalau yang lain itu cuman sikap maksiatnya. Kalau mata maksiatnya cuman apa? Cuman penglihatan deh, sikap. Tangan cuman zolim baik, zolim tangan, selesai. Cuman sikap maksiatnya. Kaki digunakan dengan tidak benar, cuman sikap maksiatnya. Tapi kalau mulut banyak. Di dalamnya ada bohongan, di dalamnya ada fitnah, di dalamnya ada caci maki, di dalamnya ada ngerendahi wong, ada adu domba, ada ngibai wong dan lain sebagainya. Jadi banyak. Maka dikatakan dosa yang paling banyak itu dari mulut, bukan dari lain. Dosa yang paling banyak itu dari mulut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan 2 penghalang untuk mulut ini? Karena itulah mulut ini paling berat untuk ditahan. Makanya Allah ciptakan 2 penghalang. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan 2 penghalang ini karena mulut adalah suatu yang berat. Diberikan 2 penghalang masih lancar dia ngomong baik. Apa 2 penghalang itu? Pertama gigi, yang kedua mulut kita. Diberikan penghalang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama gigi, yang kedua adalah mulut. Inilah hikmah mengapa Allah ciptakan 2. Biar bisa dijaga benar-benar mulut ini, biar tak ngucap ke sesuatu hal yang bisa ngandung murka Allah. Jangan kita merasa mengatakan bahwasanya aku bisa jaga mulut. Berat Bu dikit-dikit nak ngoceh, bener Bu? Lagi ngumpul nak ngoceh.
Kalau ngoceh masalah agama dah jadi masalah. Kadang macam ini bu. Pertamanya bagus ngumpul, datang majelis, duduk di majelis. Habisnya gara-gara ngumpul tadi hilang pahala majelis. Kenapa? Ujung-ujungnya ngomongi wong, ujung-ujungnya ngibai wong. Halnya bagus, tapi gara-gara kita ngumpul tadi hilang kebagusannya. Kenapa? Gara-gara mulut kita tadi yang tidak bisa dijaga. Padahal pengen dapat pahala, tapi ujung-ujungnya karena ngumpul tadi hilang pahalanya. Apa? Karena kamu gawenya ngomongi wong. Ya na'udzubillah. Yang pertama bagus pengen dapat pahala, tapi karena gara-gara ngumpul tidak bisa jaga mulut, akhirnya pahala tadi hilang. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu ucapan itu bahwasanya mulut ini adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu banyak dapat pahala, yang bisa juga kamu membuat banyak dosa. Tergantung di dalam diri kamu masing-masing. Ya, kalau kamu pengen bisa banyak pahala, ya gunakanlah lisan itu dengan sebaik mungkin. Kalau kamu pengen banyak dosa, ya gunakanlah lisan itu dengan sejahat mungkin. Tergantung di dalam diri kita. Ya, kalau kamu pengen banyak pahala, ya sudah, tinggal banyak-banyak jago, digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat sama Rasulullah. Sudah selesai, pahala kamu banyak. Tapi kalau kamu pengen banyak dosa, ya sudah, gunakan yang sana sudah pakai sebutkan tadi, ngibai wong, bohong, fitnah wong, caci maki wong. Itu bisa buat kamu banyak dosa. Dan juga lisan ini adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu nikmat di dunia sama nikmat di akhirat. Ya. Bisa juga buat kamu celaka dunia sama celaka akhirat. Kita menyingok kejadian yang sudah banyak terjadi. Apa? Gara-gara lisan yang tak bisa dijaga, celaka di dunia. Benar Pak? Banyak kan sudah terjadi kan? Gara-gara tak bisa jaga mulut, gara-gara galak caci maki wong, galak menghina wong, akhirnya yang dihina itu tak terima, yang dicaci maki itu tak terima, akhirnya kejadian celaka, bahkan na'udzubillah hilang nyawa. Kenapa? Tak bisa jaga mulut, sering remehi wong, akhirnya yang diremehi tadi tak terima, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tak benar. Gara-gara apa? Gara-gara mulut yang tak bisa dijaga, akhirnya nyawa kita hilang. Ini kan membuat celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Misal wong yang dikatoi tadi, wong yang dihina tadi tak terima dia, dalam arti kata dia merasa dizolimi karena ucapan kita. Nah, lebih bahaya lagi Pak, lebih bahaya lagi kalau ada sampai macam itu terjadian. Ya misalkan baik, auzubillah, jangan sampai terjadi di sama kita. Kalau ada wong yang tak terima dengan ucapan kita, dia merasa dizalimi, dia bakal nuntut di akhirat. Nah, sedih kita. Nak mau ngapa Pak? Ya Allah, aku tak terima ya Allah. Ya, tak terima ya Allah. Apa tak terima? Dia di dunia zalim sama aku. Dia di dunia galak ngatoi aku, galak caci maki aku. Ya Allah, aku tak terima. Nah, sudah selesai. Urusan kita selesai Pak. Dia nuntut di akhirat, nak ngomong apa kita? Dia minta pahala kita. Nah, selesai kita Pak. Ya, aku tak terima ya Allah, pahala dia untuk aku. Ngomong apa kamu? Dia minta pahala kita, bisa dimbeknya Pak pahala kita. Kenapa? Dia merasa dizolimi di dunia, dia tak terima, dia minta pahalanya balik ke sama dia, pahala kita balik sama dia. Galak tak? Udah capek-capek bikin pahala,
tunggit ibadah, sedekah banyak, pas di akhirat ada yang nuntut kita, minta pahala kita, bimbek sama dia, nah selesai. Sedih ado, nak ngomong apa tapi gara-gara tak bisa ke mulut, dia merasa dizolimi sama kita, akhirnya dia nuntut sama Allah, selesai. Yang banyak pahala tadi diimbek sama dia, tinggal dosanya kita, tinggal dosanya. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi hati-hati, jaga mulut, hati-hati, jangan sampai gara-gara mulut kita bakal membuat celaka diri kita, na'udzubillah. Ini yang pertama, rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa jaga lisannya. Insya Allah kita semua di sini termasuk yang bakalan bisa jaga lisan kita, sehingga tidak terjadi yang namanya kita bakal rugi di akhirat. Ya, karena ngomongan kita bakalan kita merugi di akhirat. Jangan sampai sedih, Pak ya. Siapa yang tidak bakalan sedih ketika kita sudah pengen masuk surga karena amal kita, tapi gara-gara ada orang yang nuntut, merasa dizalimi di dunia, dia ngambil amal kita, mana lagi rasanya, Bu? Ya Allah, pengen masuk surga, sudah jadi ya, Bu? Maksud kita nih sudah dapat kepastian kamu masuk surga karena amal-amal kamu, tapi gara-gara kamu galak mulutnya tidak benar, ada orang yang merasa dizalimi, bakal masuk neraka, na'udzubillah ya. Dia galak kita kan, ya na'udzubillah. Jadi kalau pernah misal kalau pernah merasa mulut kita pernah dipakai untuk caci maki wong, misalnya terjadi, ya banyak-banyaklah minta maaf, supaya apa? Supaya di akhirat kagak tidak bakalan jadi permasalahan. Mereka sudah memaafi kita karena kita kemarin belum bisa jaga mulut, sekarang kita sudah berubah. Yang sudah bisa jaga mulut minta maaf. Mungkin ada kawan-kawan yang pernah merasa sakit hati dengan ucapan kita, yang pernah merasa dizalimi karena ucapan kita, ya kita perlu minta maaf agar kelak di akhirat tidak bakal nuntut kita lagi, insya Allah. Dan yang kedua adalah bentuk hamba Allah yang sudah ada rasa takut dalam dirinya adalah qalbuhu, hatinya yang berubah. Maksud hati yang berubah apa? Waktu kemarin hatinya ini masih banyak kotorannya, ada dalamnya ria, ada di dalamnya sombong, ada di dalamnya hasud sama wong dan lain hal sebagainya daripada penyakit hati. Nah, ketika hamba Allah itu sudah ada rasa takut sama Allah, maka penyakit hatinya berubah sedikit demi sedikit menghilang. Dia ketika ibadah tidak riak lagi, dia ketika diberikan kelebihan tidak sombong lagi, dan ketika dia diberikan sama Allah suatu yang bahasa kita nih, misal kejadian ada tetangga kita yang diberikan kelebihan sama Allah, di hatinya tidak pernah hasud, karena kan kita tidak bisa mengatakan mana sih untuk supaya kita tidak hasud, tidak bisa kita. Pastinya ada wong-wong yang di dalamnya itu punya rasa hasud. Contoh yang sudah banyak terjadi adalah karena mereka itu merasa diri mereka itu serba kekurangan, hingga akhirnya mereka merasa diri mereka itu tidak diperdulikan sama Allah. Contoh yang sudah banyak terjadi adalah seperti ini. Ketika hamba tersebut melakukan ibadah sama, ibadahnya tidak kata yang beda, Pak. Ibadahnya sama, sholat 5 waktu di masjid sama, sedekahnya sama, zikirnya sama, namun ketika mereka diberikan rezeki beda.
Ya, tetangguan nih sama ibadahnya sama, salat lima waktu sama. Ya, tapi rezekinya diberikan beda. Tetangganya pacak beli mobil, pacak beli rumah besar. Yang tetangganya ini masih rumah kecil, masih bermotoran. Ya, kadang ada timbul. Ya, kalau orang yang bersyukur ya alhamdulillah, yang penting pacak berjalan. Ya, orang yang bagus macam itu, orang yang bagus jadilah ustaz, yang penting masih pacak bermotor. Ya, tapi kalau orang hatinya jelek bu, tak pacak bu. Orang yang hatinya jelek pasti dia ngomongkannya, ya Allah ngapa macam ini. Ya, ibadah kami sama ya Allah, sedekah kami sama ya Allah, ngapa rezeki kami beda. Engkau berikan dia pacak beli mobil, pacak beli rumah besar, kami ini ngapa macam ini ya Allah, masih rumah kecil, masih motoran, masih panas-panasan. Ya Pak. Kenapa? Karena hatinya tadi yang tidak bagus, sehingga ngatakan seperti itu. Padahal kalau kita pikir, adakah orang-orang yang lebih saro dari kita? Ya, kadang kita nih kalau hasud nih tidak pernah mikir lagi Pak. Tidak pernah mikir ngapo kita nih nak hasud sama wong tu karena apa? Padahal kalau kita ngatakan kalau kita nih nak hasud sama wong, itu kita harus mikir dulu apa yang kita hasud ke. Kalau kita hasud ke dengan kekayaan dia, maka kita bakalan rugi. Ngapa ruginya? Ya, ruginya adalah semakin kamu hasud sama wong, hati kamu jelek, kamu tak punya manfaat. Ya, pacaknya kayak ngerutuk be. Lebih baik kita terima dengan apa yang kita dapatkan dari Allah. Ya, ngomongan ibu tadi, jadilah yang penting pacak bermotor, jadilah yang penting masih punya rumah, jadilah yang penting masih pacak makan. Ya, itu wong yang bagus, yang berarti nerimo dengan apa yang Allah sudah kasih. Namun berbeda halnya dengan orang yang tidak nerimo bu, wong yang ada dalam hasilnya hasud. Ya, tidak bakal nerimo sampai kapanpun dia tidak bakal nerimo. Karena apa? Karena dia merasa ibadah dia sama, tidak katik bedanya. Ya, dia ada rezeki dia sedekah, aku ada rezeki aku sedekah, nominalnya sama bu, sebulan sekali 200.000 misal. Ya, nyumbang ke masjid, lagi pembangunan, ada nyumbang ke masjid, bangun pengen apa naik ke lagi, itu 200.000 sebulan, sama menjaga rezekinya sama, berbagi rezekinya sama. Namun Allah berikan dia kelebihan, kita masih macam ini. Itu yang bakalan timbul hasud bagi wong yang tak bisa nato hati. Tapi kalau wong yang bisa nato hati, alhamdulillah. Dan juga ancaman dari Rasulullah bagi wong yang dalam hatinya ada rasa hasud. Apa kata Rasulullah? Innal hasada yamhul hasanat. Hati-hati bu, hasud itu menghapus kebaikan. Ada yang galak, tidak bakalan ada yang galak sikap pun bagi mereka yang pengen hapus kebaikan dalam dirinya, cuma tinggal ada rasa hasud, selesai kamu. Itu baik. Kalau kamu pengen dihapuskan kebaikan, maka timbul kelah hasud dalam diri kita. Sudah selesai, amalan kita tak kasih lagi. Ini kata Rasulullah, innal hasada yamhul hasanat, kata Rasulullah. Sesungguhnya hasud itu menghapuskan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Selesai amalan kita, selesai amalan kebaikan kita, selesai jadi abu. Ruginya di mana? Ruginya di dalam diri kita masing-masing. Pengen amalan catatan kita bagus, tapi pas di padang mahsyar dapatkan apa? Tidak dapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kamu di dunia punya rasa hasud sama hamba Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ini termasuk hamba Allah yang mempunyai sifat rasa hasud.
Dan juga kita diajarkan untuk kita amalkan masing-masing. Mengapa kita ini tidak pantas punya rasa hasud? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya serba kesusahan, yang hidupnya serba kekurangan. Kita ini wajib bersyukur, Pak. Masih ada gawe, masih pacak makan 3 kali sehari, masih pacak ganti baju setiap harinya. Kalau kita mikir macam ini, otomatis yang namanya hasud tak bakalan datang sama kita. Karena apa? Kita sudah merasa, oh ya, aku ini masih hidup lemak, masih hidup serba kecukupan. Tidak kekurangan kita ini, Pak. Kurangan tak? Kita ini tidak kekurangan sebenarnya. Apa? Pacak makan masih 3 kali sehari, tidak kurang kan? Baju setiap hari ganti. Dari kopiannya, dari baju kokonya, dari sarungnya, sehari sekali ganti. Ini nunjukkan. Ngapa nunjukkan? Kalau kamu nak hasud itu tidak pantas, nak iri sama wong itu tidak pantas. Kecuali kalau kamu memang kekurangan, makan sekali sehari misalnya, baju tidak ganti-ganti, baju itu baik, nah bolehlah kalau iri. Tapi kalau masih makan 3 kali sehari, baju masih pacak ganti-ganti, itu menunjukkan kita ini kurang. Tidak kurang kita nih. Maka tidak pantas kalau kita nak hasud sama wong. Kalau kita hasud sama wong berarti kita ini merasa masih kurang. Benar Pak? Kalau kita hasud sama wong berarti kita ini masih merasa kurang. Kalau kita terus merasa kurang berarti kita ini wong yang mana? Yang tidak pernah bersyukur. Dan hati-hati tadi kata Rasulullah, kata Allah, yang tidak pernah bersyukur azab Allah sangat pedih. Jadi bersyukur. Masih lemah, kita diinjak makan 3 kali sehari. Kalau misalnya karena kita tidak bersyukur, diinjak Allah makan sekali sehari, nak mana kabar kita? Kalau kita tidak bersyukur, diinjak makan sekali sehari, mana Pak? Ya Allah, kesian nih. Gara-gara kita tidak bersyukur, kita diinjak sama Allah cobaan, diinjak makan sekali sehari. Ngomong apa kita? Karena apa? Karena kau diinjak kecukupan kemarin, masih pacak makan 3 kali sehari, masih pacak bajunya setiap hari ganti, kau masih nak wiri sama wong, kau masih nak hasud sama wong. Nah sekarang coba diinjak cobaan sama Allah. Nah sekarang aku nak coba kau, kunjuk makan kau cuma cukup sekali sehari, baju kau tak ganti-ganti. Nah nak ngomong apa Bu? Nak ngomong apa kita? Gara-gara kesalahan kita dewek, kita buat macam itu. Allah pengen coba kita, biar apa? Biar kita ni bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita macam itu baik. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tidak pernah nanamkan dalam diri hati kita rasa hasud sama wong. Jangan sampai Bu, rugi untuk kita itulah. Hasud ini tidak pernah ada bagusnya. Dan rasa hasud ini, kata beliau, kata Imam Abu Alaihi Samakindi, rasa hasud ini akan hilang dengan 2 cara. Bisa ngilanginya Bu, hasud ini bisa ngilanginya cuma dengan 2 cara, kata Imam Abu Alaihi Samakindi. Apa caranya? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Nah, maka sudah dijelaskan tadi ilmunya apa? Kalau ngilang ke hasad, ilmunya adalah banyak-banyak kamu nyingok ke bawah kamu, itu ilmunya. Amalnya apa? Pengen coba beramal macam itu? Pengen Bu beramal Bu? Coba Ibu ngerasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang di bawah. Adalah tak Bu? Jangan sampai Bu Tapi itu adalah cara. Kalau kita pengen untuk hilangi hasud sama dalam diri kita, amalkan. Amalkannya itu tadi, banyak-banyak nyingok ke bawah. Ilmunya tadi sudah dijelaskan. Kamu pengen supaya hilang hasud, ilmunya adalah
banyak-banyak nyingok di bawah, sedangkan amalnya itu tadi kamu turun ngerasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Itu insya Allah bisa menghilangkan hasud dalam diri kita masing-masing. Makanya kalau kita ngomong alangkah lemaknya nyingok wong kaya, bener tak Pak? Lemak nyingok wong kaya tuh, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak, lemaknya apa yang diucapkan sama wong yang kurang, bener tak? Wong kan macam itu, nyingok wong kaya dikit mulai ucapan, wih lemaknya hidup wong itu tidak kekurangan. Rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya tidak pacak dihitung lagi. Makanya kalau kita ngomong kayak uang kekurangan, padahal intinya kita kan sudah cukup, cuman gara-gara nyingok uang yang lebih dari kita mulai ada ucapan macam itu. Nah, hati-hati, siapa sangka orang yang hidupnya macam itu hidupnya bahagia, belum tentu Pak ya. Orang yang banyak duit itu sudah nentu ke belum dia hidupnya bahagia, Ibu? Orang yang banyak duit itu sudah pasti belum hidupnya bahagia, sudah bisa menentukan hidupnya bakal bahagia. Orang yang banyak duit, ya lah Ustaz, banyak duit pasti bahagia, pacak jalan sana pacak jalan sini, pacak beli apa pacak beli ini, ngajak duit, tapi dalam hatinya kita tidak tahu, ngoannya lemak sana sini, tapi hati dia belum tahu. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan misalnya doa ke misalnya ketika ibu dalam keadaan sekarang yang hidupnya serba kecukupan, Allah nanjak ke derajat, Allah ninggikan derajat sama kita, punya rumah besar, punya mobil banyak, punya harta yang banyak dalam apa namanya itu? Kalau kita ngomong tuh loker tuh bukan loker tapi apa namanya? Berangkas, dalam berangkas, banyak isinya duit itu. Nah, ada tak rasa gugup dalam diri ibu kalau duit itu hilang? Ada tak? Duitnya 1 miliar loh Bu, dalam rumah itu 1 miliar, gugup tak kalau hilang? Mobilnya banyak tadi, kalau lecet mobil, kalau lecet ngomong apa kita? Gugup tak nak lecet mobil kita, gugup tak? Gugup tak Bu? Gugup Ustaz, mahal bayarannya, banyak duit mahal bayarannya, takut. Mahal bayarannya, lecet sedikit pacak 1 juta, kau kan banyak duit, ngapa nak takut? Itulah kita manusia, diinjak banyak duit, mobil yang banyak, tapi kalau ketika lecet mulai gugup kita. Nah, bayarannya berapa ini? Diinjak banyak duit masih gugup, benar tak? Pernah macam itu kan? Kalau ketika wong kaya ditombor mobilnya, marah apa diam wong itu? Marah apa diam Bu? Wong kaya itu ditombor mobilnya, marah apa diam dia? Marah. Kalau kita pikir wong ini banyak duit, ditombor mobilnya marah, jadi ada guna tak duitnya tuh? Bu, ini kalau kita pikir kan, dia ini banyak duit, kena tombor mobilnya nak marah, padahal tinggal dibenerin banyak duit kan? Berarti nunjukkan apa? Oh, banyak duit ketika mobilnya ditombor masih nak marah, berarti masih takut ngeluarin duit, bener tak? Takut nak ngeluarin duit. Kalau dia banyak duit, kena tombor sedikit, lecet berapa banyak duit tadi, nyantai kan? Pacak dia benerin. Berarti kayu tadi itu manfaat tak Bu? Belum tentu manfaat kayu tadi Bu, masih mending kita kemana-mana bermotor. Kalau nyampak dikit motor sudah tinggal dinaik ke, tidak perlu dibener ke. Motor macam itu
Kalau nyapa motor ditinggal ditegak kan? Tidak perlu nak dibenar ke. Masih mending kita. Tidak ada rasa takutnya kalau kehilangan duit. Motor tadi kalau nyampak selesai, tidak nak dibenari, benari dah Pak. Benari juga dah mahal. Tidak habis juta-jutaan. Kalau cuma bodinya baik, bodi lecet sedikit, pacak dibenari sedikit, tidak nak ngoceh-ngoceh gitu. Ngoceh-ngoceh juga karena wajar tak kalau kita ngoceh-ngoceh? Wajar kita ngoceh-ngoceh, motor kita nyampak di tomberuang, wajar kita marah? Wajar kita marah karena kita buntu lagi kata duit, wajar kita marah. Kalau orang kaya tadi nak marah, tidak wajar, dia banyak duit. Jadi kaya itu nentu ke tak bahagia, tidak nentu ke. Jadi masih mending kita. Jadi pelajarannya apa? Kalau kita nak hasud tidak lemak, tidak katik gawe. Lemahlah hidup kita macam ini, masih baca bahagia. Nak kemana-mana nyantai, tidak nak mikiri, tinggal di rumah, tidak mikiri kan? Tidak katik apa-apa di rumah. Kalau orang kaya tadi tinggal di rumah masih mikir Pak. Rumahku mak mano, banyak duit di dalamnya, ada loker tadi. Pikiran kalau lama-lama meninggal ke bahaya nih. Rumah tu banyak isinya, isinya emas, isinya peralatan-peralatan yang mahal. Kalau kita keluar dari rumah santai, tidak kena mikir apa-apa. Jadi intinya apa? Hasud ini adalah tidak katik manfaat. Lemahlah sekarang kita hidupan seperti ini yang biasa-biasa. Jangan sampai ada dalam diri kita hasud sama wong, naudzubillah. Terus yang ketiga adalah yang rasa takut timbul sama diri kita adalah penglihatan. Nah, yang ketiga adalah penglihatan, Bu. Yang kemarin-kemarin mungkin naudzubillah mata kita dipakai dengan suatu hal yang tidak katik manfaat. Mata kita dipakai dengan suatu yang haram, dipakai dengan untuk melihat yang tidak katik manfaat dan yang berbau maksiat, naudzubillah. Nah, sekarang karena ada timbul rasa takut kita sama Allah, mata tadi dipakai untuk suatu hal yang manfaat. Salah satunya adalah untuk melihat Al-Quran atau untuk melihat suatu yang indah, yang diciptakan sama Allah. Kita melihat biar apa? Biar semakin kita untuk merenung, biar semakin untuk kita tawakur dengan ciptaan Allah. Mata ini adalah salah satu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis beliau. Kata beliau bahwasanya mata main ainuhu, kata Rasulullah, mala'an min haram. Barang siapa yang matanya dipenuhi dengan keharaman, maka di akhirat mata tersebut dipenuhi dengan api neraka. Maksudnya apa? Mata tersebut akan dimasukkan dengan api. Bayangkan Bu, api di dunia kena sedikit ke sini bukan ke mata, ke sini sudah mana mata kita kedap-kedip sepanjang zaman, kedap-kedip. Karena apa? Merasa sakit. Itu baru api dunia. Mak mana kabar dengan api akhirat? Na'udzubillah. Maka di sini ancaman dari Rasulullah, jangan sampai kita termasuk yang perguna ke mata dengan suatu yang haram. Wanti-wanti. Di zaman sekarang ini, zaman yang hebat, tidak perlu keluar dunia, tidak perlu keluar lagi, sudah bisa nyingok yang namanya haram. Benar Pak? Kalau zaman dulu keluar dulu Kalau zaman dulu keluar dulu, itu pun kalu-kalu nyingok suatu yang haram. Karena subhanallah zaman dulu, zaman aba-aba kita, zaman kakek-kakek kita, yang namanya untuk nyingok maksiat tuh
terjaga, masya Allah, benar. Zaman-zaman kakek kita, zaman-zaman abah kita mungkin untuk nyingok perempuan itu masih terjaga. Tidak sembarangan perempuan itu kalau keluar dia paling sedikit pakai jilbab. Kalau zaman nenek kita, zaman kakek kita, mereka itu masih terjaga, kehormatannya masih terjaga. Mereka perempuannya kalau keluar itu paling sedikit dia berjilbab. Kalau zaman kakek sama abah kita. Nah zaman sekarang ini yang kita banti-banti. Banyakan kalau keluar rumah tidak pakai jilbab. Bukan tidak pakai jilbab pakaiannya yang tidak benar. Seakan-akan menunjukkan badan dia. Alasannya, Ustaz, aku ini pakai baju, Ustaz. Pakai baju tapi kayak tidak pakai baju, paham tak Bu? Pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Terlalu ketat, pahanya kenyingoan, sama beda kayak tidak pakai baju kan? Pahanya kenyingoan, dadonya kenyingoan, sama beda kayak tidak pakai baju. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman kita sekarang ini yang namanya jaga mata memang berat. Keluar rumah ada paha melayang, keluar rumah ada badan melayang. Tahu badan melayang tak Bu? Dia pakai baju tapi bajunya tadi ngundang hasrat laki, ngundang hasrat lain jenis, karena terlalu ketat, menunjukkan apa bahasa kita nih, menunjukkan badannya, menunjukkan lekuk badan, menunjukkan lekuk badannya. Na'udzubillah. Yang kita nih kalau sekarang ini pacak banyak ucap astagfirullah baik. Kalau kita nak nunduk terus Pak, tidak bisa juga. Nyingok bedino, nunduk terus tidak bisa juga. Tapi sekarang ini kita diajarkan banyak-banyak ngucap istighfar, insyaallah. Walaupun kita selintas nyingok yang macam itu, Allah ampuni dosa mata kita. Kalau kita nak nurutinya Pak, tidak mungkin nunduk terus Pak. Motor nunduk terus, nah bahaya. Walau jalan kaki juga nunduk terus, tidak pacak juga. Tapi itulah zaman sekarang, kita diajarkan banyak-banyak mengucap astagfirullah, biar apa? Dosa mata kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain di luar, di zaman kita sekarang ini tanpa keluar pun masih bisa mata kita ini maksiat. Kenapa? Karena satu alat ini. Satu alat ini kalau kita tidak benar-benar jago, bisa jadi alat ini bakal nuntut kita, bakal ngajak kita ke neraka. Alat macam ini Pak. Kalau kita tidak jaga benar-benar bisa buat kita masuk neraka. Hati-hati. Jangan sampai alat yang macam ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak patik manfaat, bahkan kita gunakan untuk lihat-lihat sesuatu yang tidak patik faedahnya. Na'udzubillah. Jadi hal yang ketiga adalah kita mulai jaga penglihatan kita. Makanya pernah Al-Fakir nengok video itu, salah satu ucapan yang bikin kita sakit hati apa? Ada wong yang buta Pak, subhanallah. Buta ini diberikan nikmat sama Allah bisa ngapal Al-Quran. Pas ditanya, wahai fulan, kalau misal Allah ngabulkan doa kau, apa yang kau minta dari Allah? Dia ngomong macam itu. Apa yang kau minta dari Allah? Misal Allah kabulkan hajat kau sekarang, apa yang kau minta dari Allah? Dia ngomong apa Pak? Jangan balikkan penglihatan aku. Subhanallah. Aku minta jangan balikkan penglihatan aku. Padahal kalau kita ngomong, orang yang buta kan harapan kita misal minta balikkan penglihatan nih. Tapi wong yang pemuda ini dia ngomong, jangan, aku minta sama Allah jangan balikkan penglihatan aku.
Ditanya, ngapa kau dak galak balikkan penglihatan kau? Karena aku takut mataku akal maksiat. Ya Allah, sudah berikan aku anugerah, aku bisa ngapal Quran, jangan sampai gara-gara penglihatan aku hilang lagi hafalan aku. Nauzubillah. Ya, berarti mata ini Pak bisa juga untuk hilang kehafalan. Ya, karena makin banyaknya kita maksiat, hati-hati juga hafalan kita bakalan hilang. Ya, jadi hati-hati. Melalui penglihatan bisa buat anak-anak kita yang hafal Quran sekarang Pak, ya bisa tersendat dia. Hafalannya bisa tersendat, dan juga kalau dia ngapal Quran karena tidak bisa jaga matanya, bisa jadi hafalannya dia bergoyor-goyor hilang. Jadi hati-hati bagi anak-anak kita yang sedang ngapal Quran, disuruh jaga matanya. Biar apa? Biar hafalannya tidak tersendat, dan kalau dia juga sudah ngapal Quran, hafalannya tidak bakalan hilang. Ya, alhamdulillah masih ada sekitar 4 lagi anggota tubuh yang merasa kalau dalam dirinya ada ketakutan sama Allah bakal berubah, namun karena waktu, kalau masih 4 lagi sekitar 6:30 lagi baru selesai. Kelamaan enggak? Ya, kelamaan. Jadi alhamdulillah sampai sini baik. Insya Allah kalau ada lain waktu kita bakal lanjutkan lagi pelajaran kita bismillah ta'ala. Semoga yang Al-Fakir sampaikan ini manfaat kepada diri Al-Fakir sini kepada hadis sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ladana ulamal amilin wa du'a mutadin gharidul mudin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa fahma ilmal muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wal barakah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.